Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Family Bible Reading Journey, yang kali ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari Ulangan 4 ayat 41-43, dan kemudian kita lanjutkan kembali dengan ayatnya yang ke-44 hingga 49. Dan sebelum kita mulai, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena hari ini Engkau jadikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami bertemu di dalam kehendak-Mu saat ini Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, tetapi kami penuh dengan kekurangan Tuhan. Karena itu biarkanlah Roh-Mu yang kudus menguasai pikiran kami, menguasai tempat di mana kami berada masing-masing. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menerangkan kepada kami, sehingga kami mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan, serta melakukannya. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membaca Ulangan 4 ayat 41 sampai 43. Kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa menghususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya terlebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramoth di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Dan kita lanjut lagi dengan ayat 44 sampai 49 dengan perikop pendahuluan pengajaran Musa. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka dan juga negeri Og, raja negeri Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai Laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Dari perikop-perikop ini terkesan seperti gak ada apa-apanya ya, karena hanya menerangkan tempat, daerah ya, pembagian dari perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir ya. Hanya menerangkan nama-nama yang mungkin untuk kita pribadi kita gak pahami lah ya gitu loh. Untuk apalagi orang yang belum pernah ke tanah suci, ke Israel ya. Nah, tapi kita lebih fokus ke ayat 42 ya. Supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Ini kelihatannya perlindungan buat orang yang melakukan kejahatan ya kesannya ya, karena dikatakan di sini itu ada tempat perlindungan ya. Orang berbuat salah gitu loh, kita berbuat salah, tapi kita ternyata ada punya tempat untuk kita berlindung. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana Tuhan sendiri menghadapi atau memperlakukan orang yang melakukan dosa atau kesalahan. Dia adil, tetapi kasihnya juga ada. Jadi di sini menunjukkan bagaimana Allah kita itu adalah Allah yang adil tapi penuh kasih. Dia menghukum tapi dia membalut juga luka. Ya, dia memberikan perlindungan orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang jatuh, orang-orang yang luka hati ya. Kalau saya baca ini saat ini saya ingat tentang Daud ya. Daud ketika dia melarikan diri dari Saul, 400 orang mengikuti dia.
dalam gua itu. 400 itu yang orang-orang patah hati, orang-orang jahat ya, yang ikut Raja Daud ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana Tuhan ingin kita seperti itu. Ya, kita kembali akan ke hukum Tuhan, peraturan Tuhan. Sehingga Musa mengatur daerah-daerah yang tentu itu atas nasihat atau atas anjuran dari Tuhan sendiri tentu ya. 3 daerah ini yang untuk orang yang melakukan kesalahan ya, sekalipun saya bersalah, Tuhan masih memberikan waktu buat kita. Seorang pembunuh sekalipun, ketika dia datang kepada Tuhan, maka kasih dan keadilan dari Tuhan itu dapat dia terima. Saat-saat ini persoalan begitu banyak, dunia semakin jahat bukan semakin baik. Jadi Tuhan ingin kita berperan, kita kembali ke hukum Tuhan. Ya, kita tidak usah menghakimi. Ya, main hakim sendiri istilahnya. Tetapi kita bawa mereka ke Tuhan. Bukan kita kompromi dengan kejahatan mereka, tetapi kita menguatkan mereka dalam menjalani hukuman itu karena kesalahan kita sendiri. Tapi ingatlah bahwa kasih Tuhan tetap mengikuti kita. Ketika kita menjalani hukuman, kita kuat. Karena apa? Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan beserta kita. Dunia boleh memusuhi kita. Orang-orang sekitar kita boleh membuang kita. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa bahkan di lembah kelam pun Tuhan ada bersama kita. Itu berarti ketika kita jatuh, bangunlah. 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangkit. Karena yang kita tahu adalah Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia sudah sediakan darahnya, ya, darah Yesus Kristus sendiri untuk membasuh kita. Ketika kita datang, Dia adalah Allah yang setia. Walaupun kita tidak setia, tapi ketika kita datang kepada Dia, maka yang Tuhan lihat itu adalah darah Kristus, bukan dosa kita lagi. Seperti itu. Dan saya pikir cukup sampai di sini, dan saya berharap juga kita sama-sama boleh merenungkannya. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang akan meneruskannya, ya. Dan sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pendek namun luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Ajar kami untuk menerima orang lain seperti Tuhan menerima kami. Ajar kami lebih kepada kasih dan keadilan, sehingga kami dapat melihat bagaimana kasih Tuhan terhadap anak-anak Tuhan. Biarlah kaki kami memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Bahkan yang terpuruk, yang terjatuh, yang terhina, yang terbuang sekalipun, itu yang Tuhan terima. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami masing-masing, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan dengan pimpinan Roh Kudus, kami sudah merenungkan dan memuji Engkau. Haleluya, amin. Shalom, terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi